Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Otoritas Kitab Suci. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. 2 Petrus 1 ayat 21. Dalam kasih karunia-Nya Allah memberikan kepada kita kitab suci yang kita sebut Alkitab. Kitab suci ini bukanlah sembarangan buku literatur. Alkitab adalah firman Allah yang berasal dari Allah dan mempunyai otoritas dari Allah. Hal ini terlihat dari pernyataan yang dikatakan oleh penulis Alkitab. Buku Kepercayaan dari Gereja Masihi Advent hari ke-7 halaman 15 mengatakan, para penulis ini menunjuk kepada Roh Kudus sebagai oknum yang berkomunikasi melalui para nabi kepada umat. Kita bisa lihat dalam buku Nehemia 9 ayat 30, juga Zakaria 7 ayat 12. Raja Daud berkata, Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. 2 Samuel 23 ayat 2. Yehezkiel menulis, kembalilah rohku ke dalam aku. Roh Tuhan meliputi aku, maka aku diangkat oleh roh. Yehezkiel 2 ayat 2, kemudian Yehezkiel 11 ayat 5 dan 24 terjemahan lama. Lalu Mika memberikan kesaksian, tetapi aku ini penuh dengan kekuatan dengan roh Tuhan. Mika 3 ayat 9 dan buku Kepercayaan Gereja Masihi Advent hari ke-7 halaman 15. Kita melihat bahwa penulis Alkitab Perjanjian Lama memberikan kredit kepada Roh Kudus yang memberikan inspirasi kepada mereka untuk menuliskan firman Allah. Hal ini kita dapatkan juga dalam Perjanjian Baru. Yesus mengatakan bahwa diilhami Roh Kudus. Markus 12 ayat 36. Paulus percaya bahwa Roh Kudus berbicara dengan perantara Nabi Yesaya. Kisah 28 ayat 25. Petrus mengungkapkan bahwa Roh Kudus memimpin semua nabi, bukan hanya beberapa. Kita bisa lihat dalam 1 Petrus 1 ayat 10, 1 Petrus 11 ayat 2 dan 1 Petrus 1 ayat 21. Kadang-kala penulis Alkitab sama sekali memudar dari latar belakang dan pengarang yang sesungguhnya Roh Kudus yang diakui, seperti yang dikatakan Roh Kudus. Dengan Roh Kudus mengatakan, Ibrani 3 ayat 7, 9, dan 8. Dalam buku yang sama dan di halaman 15 dikatakan para penulis Perjanjian Baru mengakui bahwa roh merupakan sumber pekabaran mereka juga. Rasul Paulus menjelaskan, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat. 1 Timotius 4 ayat 1. Yohanes berbicara pada Tuhan, aku dikuasai oleh roh. Wahyu 1 ayat 10. Yesus memberikan perintahnya kepada murid-muridnya melalui Roh Kudus. Kisah 1 ayat 2. Lihat Efesus 3 ayat 3 sampai 5. Setiap Anda membaca Alkitab, Anda perlu merasakan bahwa tulisan yang Anda baca bukanlah tulisan yang sembarangan, melainkan kitab suci yang berasal dari Allah. Kitab suci mempunyai otoritas dari Allah. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca Alkitab, mulailah dengan doa agar Tuhan dapat menyampaikan kehendak-Nya kepada sanubari Anda dan biarkan Roh Kudus memberikan kekuatan kepada Anda untuk menurut kehendak-Nya. Kiranya Tuhan memberkati.